Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Bagaskara dengan NIM 20103128 dan teman saya. Praditya dengan NIM 210 30 50. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi tagihan sekolah. Dan video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman Visual Basic yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Yang pertama, kita buka dulu localhost. Kemudian kita buat database name dengan nama UAS, UAS underscore tagihan. Kita create. Nah, di sini kita sudah membuat database dengan nama UAS underscore tagihan dengan 4 tabel, yaitu yang pertama tabel login, TB total, TB underscore mahasiswa, TB underscore tagihan. Kita mulai dulu membuka yang TB login. Kita lihat struktur. Di sini tabel login ada dua tipe. Nama yang pertama, nama ID tipe varchar value 30. Yang kedua password varchar value 30. Tabel total struktur. Di sini ada 7. Yang pertama no underscore bayar, Wimeriki tentunya, varchar value 6. Yang kedua nama underscore siswa, char value 50. Yang ketiga kelas, varchar value 6. Yang keempat beasiswa, char value 20. Yang kelima jenis underscore bayar, varchar value 20. Yang keenam batas underscore bayar, varchar value 20. Yang ketujuh total, varchar value 20. Selanjutnya TB underscore siswa. Kita lihat struktur. Di sini ada 8. Yang pertama NIS, tentunya primary key, integer value 6. Yang kedua nama underscore siswa, varchar value 50. Yang ketiga jenis underscore kelamin, varchar value 20. Yang keempat agama, varchar value 20. Yang kelima alamat, varchar value 20. Yang keenam kelas, varchar value 4. Yang ketujuh tahun underscore ajaran, varchar value 10. Yang kedelapan beasiswa, varchar value 15. Selanjutnya tabel terakhir TB underscore tagihan. Kita lihat struktur. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama kode underscore tagihan, primary key, varchar value 6, jenis underscore tagihan, varchar value 50, periode varchar value 6, jumlah underscore tagihan, integer value 20, batas underscore bayar, varchar value 20. Selanjutnya setelah kita membuat database, kita sambungkan ke ODBC dulu. Kita buka ODBC-nya terlebih dahulu. Di sini kita sudah membuat database di ODBC dengan data search name db underscore was, description kita kosongi, server tentu saja localhost, user, root, password kita kosongi juga. Lalu kita memilih database yang kita buat di MySQL atau localhost tadi. Kita tes, sukses koneksi ya. Lalu kita oke.
Lalu kita membuka Microsoft Visual Studio. Di sini tampilannya seperti ini, tampilan from loginnya. Lalu kita buka codingannya. Di sini kita yang pertama kita mengcoding import system.data.odbj untuk menghubungkan antara Microsoft Visual dengan ODBC-nya tadi. Lalu kita membuat variabel ODBC tadi seperti di ini. Lalu kita membuat modul koneksi untuk menyambungkan database menyambungkan Microsoft Visual Studio dengan ODBC tadi dengan nama db_was yang sama dengan di ODBC. Lalu kita membuat sub terbuka atau modul terbuka untuk menampilkan from berikutnya. Lalu kita membuat modul awal seperti ini, modul kondisi awal. Lalu di button login kita membuat kodenya seperti ini. Di sini kita memanggil koneksi untuk menyambungkan antara Microsoft Visual Studio dengan database di ODBC. Lalu kita menampilkan from selanjutnya, yaitu from master. Yang selanjutnya codingan textbox kita kasih bintang dikarenakan di textbox 2 itu password ya. Selanjutnya kita ke checkbox. Di sini checkbox untuk menampilkan password yang bintang tadi sudah benar atau belum passwordnya bisa ditampilkan melalui checkbox 1. Selanjutnya button 2 itu close untuk menutup aplikasi kami. Selanjutnya kita ke from 4. Ini from master seperti ini tampilannya. Ada input siswa, input tagihan, dan input transaksi. Di sini ada logout juga. Kembali ke from login tadi. Seperti ini codingannya. Di sini kita cuman from masternya cuman codingnya menampilkan from berikutnya seperti ini. Button 2, button 1, button 4, button 3 begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Praditya, silakan. Berikut ini tampilan form input siswa. Kegunaan form ini untuk mengisi data siswa. Kodenya seperti berikut ini. Pertama kita buat import untuk menyambungkan ke ODBC-nya tadi dengan sistem .data.odbc. Lalu kita membuat variabel di Publikas form 1. Selanjutnya seperti yang tadi kita buat modul koneksi. Lalu kita koneksikan dengan data source name yang tadi kita buat, yaitu db_was. Selanjutnya kita membuat modul simpan. Di sini kita mengkoneksikan dengan db_siswa atau database, mengkoneksikan tabel yang ada di database yang kita buat tadi. Selanjutnya buat modul tampil. Modul tampil ini fungsinya untuk
merefresh atau menampilkan data yang sudah kita isi. Selanjutnya button 1 atau form new. Fungsinya untuk mereset semua yang sudah kita input tadi menjadi kosong semua. Selanjutnya button 3. Di sini button 3 atau hapus. Fungsinya untuk menghapus data yang sudah kita isi tadi. Selanjutnya seperti sebelumnya, button 2 atau button save, kita panggil modul yang sudah kita buat tadi atau modul simpan. Di sini kita panggil modul tampil untuk merefresh. Selanjutnya ini tombol back untuk kembali ke form 4 atau form menu yang kita buat tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan form input tagihan. Di sini fungsinya untuk menginput tagihan apa saja yang ada di sekolahan. Ya, yang pertama kita buat import sistem data ODBC untuk mengkoneksikan Microsoft Visual Studio dengan ODBC yang kita buat. Seperti yang tadi, kita buat variabel yang akan kita gunakan. Lalu buat modul koneksi. Selanjutnya modul simpan, lalu modul tampil. Nah, di sini kita juga buat delete seperti form yang sebelumnya tadi. Selanjutnya form total. Tampilannya seperti berikut ini. Lalu codingannya kita buat seperti tadi dengan import system.data.odbc untuk mengkoneksikan dengan ODBC. Selanjutnya kita buat variabel seperti ini. Setelah itu buat modul koneksi dan dikoneksikan dengan database yang ada di ODBC tadi. Selanjutnya modul simpan. Modul simpan digunakan untuk menyimpan data yang kita input. Selanjutnya modul tampil. Ditampil untuk menampilkan data yang kita masukkan. Selanjutnya modul tampil list untuk menampilkan list dari TP_siswa. Lalu modul tampil tagihan untuk menampilkan kode tagihan dari form TP_tagihan. Selanjutnya form 5 lewat untuk menampilkan tampil tagihan dan tampil list atau modul yang kita buat tadi. Button 2 atau cetak. Di sini akan saya jelaskan nanti saat membuat laporan. Selanjutnya kita ke combo box 1. Combo box 1 ini untuk menampilkan form dari TP_siswa yang kita tampilkan yaitu nama siswa, kelas, tahun ajaran, dan beasiswa. Selanjutnya itu combo box 2. Combo box 2 di sini untuk menampilkan dari form TP tagihan. Yang kita tampilkan yaitu jenis tagihan, jumlah tagihan, dan batas bayar. Lalu kita membuat rumus beasiswa atau potongan beasiswa. Jika beasiswa maka dipotong 20% dari jumlah tagihan. Jika tidak beasiswa maka akan membayar full atau membayar semuanya. Button 6 di sini atau tombol new. Setelah itu kita buat laporan atau cetak. Di sini kita menggunakan report viewer. Pertama kita membuat dataset terlebih dahulu. Kita klik add lalu new item, data lalu dataset, kita klik add.
dataset. Langsung saja kita ke dataset yang sudah dibuat. Di dalam tabel ini kita isikan sama dengan yang ada di database atau yang di database DB total tadi. Selanjutnya kita buat form baru, lalu menggunakan report viewer. Lalu di sini kita isikan UAS report 1. Setelah itu kita isikan codingan di data. Ini codingannya. Selanjutnya saya akan menggantikan Raditya untuk menjalankan aplikasinya. Kita masukkan dulu username admin, password admin juga. Kita show password, lalu kita login. Kita ke input siswa terlebih dahulu. Kita urutkan dengan name Noval, berarti 2001 03132 dengan nama, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kelas 10, 2022-2023, beasiswa. Lalu kita save. Di sini sudah menampilkan berhasil. Lalu coba kita delete yang Badrudin. Berhasil dihapus. Di sini refresh, muncul. Lalu kita kembali ke input tagihan. Kita masukkan kode tagihan IN1. Jenis tagihan infak bulanan, periode 2022, jumlah tagihan 50.000. Jatuh tanggalnya 10 Agustus. Kita save, berhasil. Lalu kita refresh, berhasil. Lalu kembali ke input transaksi. Kita tulis dulu no bayar, ini no 6, no 7, maaf. Lalu kita pilih ke name yang kita buat tadi, dan di sini sudah muncul nama siswa, kelas, tahun ajaran, dan beasiswa. Lalu kode itu kita masuk ke kode tagihan tadi. Tadi kita menentukan infak bulanan. Di sini sudah muncul infak bulanan 50.000, batas bayar 10 Agustus 2022, dan total pembayaran karena ini beasiswa dipotong 20% dari jumlah tagihan, yaitu 10.000. Jadi totalnya 40.000. Kita save, berhasil. Kita refresh dan akan muncul di sini. Lalu kita cetak. Nah, muncul seperti ini. Muncul semua data siswanya, data tagihannya. Dan seperti itu contoh aplikasi contoh aplikasi tagihan siswa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.